Hari di mana Ustadz Lukmanul Hakim berhenti berharap sama manusia. Itu istri saya sudah SMS ya, susu anak habis. Itu same day ya, itu saya balas lah. Ya udah saya bilang, ganti dengan teh manis. Harga susu itu cuma Rp9. Nah, sedangkan popok anak itu kurang lebih Rp30. Jadi 3 tambah 10 itu Rp40 lah kebutuhan hari itu. Nah, insya Allah kalau sesuai rencana hari itu saya dapat uang. Jatah saya ngajar ngaji. Rumah orang kaya, pakai klaster, mobilnya tuh BMW, bisnisnya salah satunya punya pom bensin. Jadi bagi saya kaya lah kan. Begitu saya selesai ngajar ngaji anaknya, saya tunggu gitu. Karena hari itu saya harus dapat uang 150. Jadi uang saya pergi itu udah tinggal Rp5. Nah Rp5 tadi karena saya berpikir tadi, hari ini dapat uang Rp150. Selesai ngajar tuh dengan santainya kakak ini, dan saya doakan beliau dimuliakan Allah, dijaga Allah, karena kakak ini justru menjadi sebab saya belajar ilmu tauhid, belajar pembelajar, dan saya nggak pernah menyesali itu. Kalaupun saya ketemu beliau, saya lupa alamat detailnya, tapi walaupun Allah takdirkan saya ketemu beliau, saya mau kasih hadiah karena beliau ngajarin saya gitu. Jadi waktu itu beliau bilang gini, "Ala Lukman, akak lupa pergi ke bank. Bayaran untuk Lukman minggu hadapan ya," maksudnya minggu depan ya gitu. Duit Rp5 udah diisi bensin, istri udah SMS, susu anak habis, popok habis gitu kan. Saya dia nunduk, baik Datin, saya bilang, Datin kan misalnya ada Dato ada Datin, baik Datin, baik Puan, tak apa, saya bilang tak ada masalah. Saya balik dulu Puan, balik. Nah pas balik itulah saya pakai helm, saya pakai jaket, saya masukkan perlengkapan, ada tas saya tuh di jok motor bawah itu, yang tasnya tuh bagian atasnya tuh sobek gitu karena saking beratnya, karena di situ ada barang-barang jualan dagangan saya, produk-produk kesehatan, ada pasta gigi, ada pembalut wanita. Jadi saya dulu jualan produk-produk kesehatan. Di situ saya ingat betul pas saya pasang helm sudah mulai berlinang air mata, saya bersumpah saat itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah ya Allah. Sampai akhirnya saya putuskan untuk ke masjid. Ada nama masjidnya tuh di daerah Cokit, di tengah-tengah kota Kuala Lumpur, ada masjid namanya Masjid Kampung Baru. Saya putuskan sholat zuhur di situ. Ya Allah, saya bilang, saya mau balik bawa pulang uang. Tidak lama setelah saya nangis, kan, netesin air mata minta dibeli sama Allah, tolong belilah dagangan saya, Allah tolong beli. Handphone saya bunyi, kering gitu. Wah, ini orang tua angkat saya. Abah ini orang Garut, punya bisnis cukur rambut di Malaysia, dan sampai sekarang masih ada cukur rambut. Jadi beliau bilang, Lukman lagi di mana? Lagi di Masjid Kampung Baru. Lukman ada bawa toothpaste, odol pasta gigi nggak? Ada Bah, ada. Saya bilang ada. Abah perlu berapa? Beliau bilang, Abah perlu 2. Oh itu saya nangis langsung, basah. Nangis, tahu kenapa? Karena harga pasta gigi itu Rp20 kontan. Saat memutus harapan kepada makhluk, Allah langsung datang. Sambil ngelap air mata, saya langsung bergegas bawa pasta giginya, datang ke Abah. Datang sampai langsung serahkan pasta giginya, Abah langsung kasih uang. Saya masih ingat sampai sekarang, Rp40. Selesai saya salam tangan Abah, cium tangan, pulang, lalu ke rumah. Beli popok, beli susu, habislah duit itu. Susah tuh, semua orang susah. Tapi yang paling penting bagaimana cara kita meresponnya. Satu. Yang kedua, kepada siapa kita meletakkan harapan. Kalau antum udah susah meletakkan harapan pada manusia lagi, antum pasti kecewa kuadrat. Yang ketiga, yang paling penting, apa yang bisa antum lakukan untuk menolong orang lain. Karena pertolongan Allah itu datang ketika kita menolong orang lain.